Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Arianti, Stambuk Q1A1 19075, ITP 2019B, ingin memaparkan tentang pembuatan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil dengan metode fermentasi dengan ragi tempe sebagai penyelesaian dari tugas mata kuliah Bioteknologi Pangan. Yang pertama adalah minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan Virgin Coconut Oil atau VCO merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 bulan. Pengolahannya tanpa melalui proses pemanasan berbeda dengan minyak kelapa kopra yang pembuatannya melalui proses pemanasan sehingga sifat minyak yang dihasilkan akan lebih berwarna kuning kecoklatan, berbau tidak harum dan mudah tenik sehingga daya simpannya tidak lama. Manfaat minyak kelapa murni atau VCO. Manfaat dari minyak kelapa murni atau VCO adalah berkhasiat bagi kesehatan tubuh antara lain merupakan antibakteri, antivirus, anti jamur, anti protozoa alamiah, membantu meredakan gejala-gejala dan mengurangi risiko kesehatan yang dihubungkan dengan diabetes, membantu melindungi diri terhadap serangan penyakit osteoporosis, membantu mencegah tekanan darah tinggi, membantu mencegah penyakit liver, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu mencegah penyakit kanker, membantu menurunkan berat badan, menjaga stamina tubuh, memelihara kesehatan kulit dan rambut. VCO sangat kaya dengan kandungan asam laurat berkisar 50-70%. Di dalam tubuh manusia, asam laurat akan diubah menjadi monolaurin yang bersifat antivirus, antibakteri, dan antiprotozoa, serta asam-asam lain seperti asam kaprilat yang di dalam tubuh manusia diubah menjadi monokaprin yang bermanfaat untuk penyakit yang disebabkan oleh virus HSV2 dan HIV1 dan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Di sini juga terpapar beberapa manfaat dari minyak kelapa murni atau VCO lainnya. Teman-teman bisa perhatikan di slide yang tertampil. Selanjutnya adalah kandungan minyak kelapa murni atau VCO. Komponen utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat. VCO mengandung kurang lebih 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut medium chain fatty acid atau MCFA. Sedangkan menurut Price 2004, VCO mengandung 92% lemak jenuh, 6% lemak mono tidak jenuh, dan 2% lemak poli tidak jenuh. Nah, ternyata metode pembuatan minyak kelapa murni itu bukan hanya satu atau dua, tetapi ada beberapa. Salah satunya seperti yang disebutkan tadi, yaitu cara dengan fermentasi ragi tempe, tetapi yang lainnya tertampil di slide. Yang pertama yaitu cara tradisional, kedua ada cara pemanasan bertahap, cara enzimatis, cara pengasaman, cara sentrifugasi, dan cara pemancingan.
Selanjutnya kita akan bahas tentang pembuatan minyak kelapa murni atau VCO dengan fermentasi ragi tempe. Nah, pembuatan minyak secara fermentasi pada prinsipnya adalah pengrusakan protein yang menyelubungi globula lemak menggunakan enzim-enzim proteolitik. Enzim yang dimaksud adalah enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau tanaman sebagai inokulum. Pada pembuatan minyak kelapa dengan fermentasi, krim yang didapatkan dicampurkan dengan laru atau ragi tempe yang mengandung Rhizopus oligosporus. Mikroba ini mempunyai kemampuan menghasilkan enzim protease dan lipase yang dapat menghidrolisis minyak dengan didukung oleh kadar air yang tinggi. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan minyak VCO dengan metode fermentasi ragi tempe adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat alat dan bahannya di slide yang ditampilkan. Nah, selanjutnya diagram alir pembuatan VCO. Jadi 3 kg daging kelapa kemudian diparut untuk didapatkan santannya. Kelapa yang sudah diparut kemudian ditambahkan 3 liter air matang untuk diperas dan diambil santannya. Kemudian dilakukan penyaringan dan dihasilkan 4 liter santan. Kemudian santan tadi diendapkan selama 1 jam hingga terdapat lapisan-lapisan antara air dan lapisan kanilnya. Setelah itu 7 gram ragi tempe dilarutkan dalam 100 ml aquades, kemudian dicampurkan ke dalam kanil hasil pengendapan tadi, kemudian difermentasi selama 24 jam. Kemudian akan terjadi pembentukan lapisan-lapisan lagi. Lapisan yang pertama adalah minyak, lapisan kedua blondo, dan lapisan ketiganya air. Kemudian dilakukan penyaringan dan didapatkan VCO yang kita inginkan. Selanjutnya adalah salah satu industri pembuatan VCO. Usaha pembuatan VCO di Kabupaten Cilacap merupakan industri rumah tangga yang bahan baku pembuatan produk berasal dari Kabupaten Cilacap dan daerah sekitarnya. Kebutuhan bahan baku utama pembuatan VCO berupa kelapa selama ini selalu terpenuhi karena ketersediaannya yang cukup melimpah. Bahan baku kelapa yang digunakan berkisar antara 6.600 sampai dengan 28.800 butir dengan rata-rata 8.700 butir per tahun. Jumlah produk VCO yang dihasilkan berkisar antara 525 sampai 2.304 liter dengan rata-rata 700,80 liter per periode produksi per tahun. Ini merupakan salah satu contoh dari industri yang memproduksi minyak kelapa murni atau VCO. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.